Mengapa tim hukum paslon 01 dan 03 terus juga mempermasalahkan Sirekap dan mendalilkannya dalam permohonan? Sementara itu, ahli juga mengatakan bahwa Sirekap hanyalah informasi publik, namun jadi berujung pada dugaan penyebaran hoax. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Komisioner KPU Idam Holik. Selamat malam, Mas Idam. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih sudah hadir dan juga hadir pula tim kuasa hukum Amin, Refli Harun. Selamat malam, Bung Refli. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang Refli. Malam. Ya, terima kasih Bung Refli sudah hadir. Dan nanti juga akan bergabung tim kuasa hukum Ganjar Mahfud, Pak Henry Yosodiningrat. Baik, saya langsung saja ke Bung Refli. Ini tadi terakhir Anda tadi sudah dengar apa yang Anda sampaikan sendiri ya. Jadi apa sebenarnya yang kemudian hasil berjenjang pemilu yang dianggap ada kecurangan yang kemudian kecurangannya atau penggelembungan dipandu oleh Sirekap. Jadi seperti apa teknisnya itu? Ya, ini dalil ya dalam permohonan kita yang sudah berproses di Mahkamah Konstitusi dan sebentar lagi selesai sidangnya, sidang pemeriksaannya besok tinggal dan kemudian nanti para menteri dipanggil Jumat serta kita akan menantikan putusan pada tanggal 22 April. Jadi yang kita permasalahkan itu 3. Dan salah satunya adalah Sirekap ya. Kenapa begitu? Ya tentu karena kita mendapatkan banyak informasi mengenai kejanggalan, keanehan, ya hal-hal yang perlu diberikan catatan di Sirekap ini. Jadi mereka yang bicara tentang kecurangan dalam tanda kutip Sirekap ini, ya seperti Roy Suryo misalnya yang kita sertakan afidavitnya, kemudian Dr. Yudi Prayudi, ahli IT, dari tim 03 ada Anas ya, Anas Suwaidi, dan masih banyak lagi orang yang mempermasalahkan termasuk yang dari ITB sekalipun. Jadi ini sekali lagi adalah sebuah dalil yang reasonable ya. Tentu memang kalau seandainya misalnya ahli dari KPU katakanlah tidak mengafirmasi ya, membantah misalnya, ya itu soal lain ya. Tetapi memang menurut saya ada sebuah kecenderungan yang menurut saya yang barangkali patut kita juga tanya, menjadi tanda tanya, yaitu kenapa terkesan di dalam sidang itu baik ahli maupun saksi KPU dan bahkan KPU sendiri itu seperti dalam tanda kutip mengecilkan Sirekap, yaitu sebagai semata-mata alat bantu. Nah, tetapi kalau kita misalnya lihat, kalau memang semata-mata alat bantu, kenapa kemudian menolak untuk dilakukan pemeriksaan forensik misalnya, atau memberikan informasi sampai kemudian membuat sebuah keputusan menjadi informasi yang dikecualikan. Nah, tetapi hari ini di Komisi Informasi Pusat itu keputusan KPU nomor 349 ya, awalnya 345, 349 itu sudah dibatalkan oleh Komisi Informasi Pusat dan informasi mengenai Sirekap harus diberikan. Dari sana akan kita lihat. Karena begini, kita sebenarnya kan tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol secara persis penghitungan manual. Theoretically memang ada proses hitung berjenjang, tapi siapa yang bisa mengontrol bahwa dari hulu dan ke hilirnya itu bersih? Karena itulah tesis yang kami buat, ya, dalil yang kami buat adalah Sirekap itu memantik angka tertentu, lalu jenjang manual itu akan ikut Sirekap dan sebelumnya quick count. Jadi itu semacam dalil yang kita ajukan di Mahkamah Konstitusi dan so far tentu ada mix up reaction ya dari pihak 01 dan 03 tentu mengafirmasi dengan ahlinya, tetapi dari pihak lainnya ya tentu membantah. Hal yang biasa kalau misalnya KPU dan pihak terkait membantahnya. Nanti biarkanlah Mahkamah Konstitusi melihat masalah ini. Tetapi paling tidak Mahkamah sudah mendengarkan semua pihak. Dan nanti besok tinggal pihak terkait atau termohon atau pihak pemenang sementara ya dalam Pilpres ini yang diumumkan KPU yang kemudian kita mohonkan atau kita gugat posisinya. Begitu. Baik, saya langsung ke Mas Idam. Mas Idam, apa sanggahan Anda mengenai hal ini? Karena tadi dikatakan bahwa Sirekap justru menjadi patokannya, justru dianggap memandu
untuk hasil berjenjang tadi? Ya, mengenai sanggahan ataupun penolakan terhadap permohonan yang disampaikan oleh para pemohon dalam persidangan, tentunya sudah kami sampaikan dalam persidangan di MK, dan pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali bahwa apa yang disampaikan tadi itu adalah hal yang tidak tepat, oleh karena itu kami rejeksi semuanya. Dan saya sangat yakin Bang Refli Harun memahami betul tentang konstruksi Undang-Undang Pemilu, bagaimana mekanisme permasalahan itu diselesaikan menurut Undang-Undang Pemilu, mulai dari TPS sampai dengan rekapitulasi nasional. Saya yakin Bang Refli Harun sangat menguasai hal tersebut. Nah, pada kesempatan ini dan sering kali kami sampaikan kepada publik, kalau sekiranya memang dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara itu ada keberatan, itu ada permasalahan, maka hal tersebut diselesaikan secara berjenjang mulai dari TPS. Kalau sekiranya penulisan formulir model C hasil di TPS itu bermasalah, maka saksi diawasi oleh pengawas TPS itu bisa menyampaikan keberatan dan bisa memperbaiki. Begitu juga di tingkat PPK. Dan berkenaan dengan Sirekap ini hanya sekedar alat bantu. Dan proses rekapitulasi di tingkat PPK itu dengan cara membuka kotak suara dan formulir model C hasil plano yang menjadi mahkota bukti dalam penghitungan suara di TPS itu dibuka satu persatu. Saya pikir Undang-Undang Pemilu mengatur ini sudah sangat jelas. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk khususnya kepada pemilih Indonesia agar bisa mencerna informasi dengan tepat, tentunya dalam perspektif Undang-Undang Pemilu, dan momentum persidangan ini adalah momentum yang tepat bagi kami untuk meluruskan retorika selama ini yang menurut saya sudah mengarah pada hal-hal yang jauh dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, Sirekap adalah alat bantu, dan pada tanggal 20 Maret 2024 jam 22:19 KPU telah tetapkan hasil perolehan suara peserta pemilu presiden dan wakil presiden, dan itu dilakukan secara manual. Baik, sudah bergabung bersama kita Pak Henry Yosodiningrat, tim kuasa hukum dari Ganjar Mahfud. Selamat malam Pak Henry. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Pak, Anda tadi sudah sempat mendengar apa yang kemudian diperdebatkan barusan. Kalau dari Anda sendiri bagaimana? Karena ini sebenarnya hasil rapat pleno berjenjang yang dipakai di kecamatan itu kemudian dibuka begitu ya, kemudian baru ditetapkan. Nah, tetapi kalau dari Pak Bung Refli tadi menyampaikan ini disinilah justru Sirekap dipakai untuk sebagai pemandu angka. Nah, kalau dari 03 sendiri bagaimana? Gini, KPU ini dulu memandang Sirekap ini adalah sesuatu yang kayak jimat, kayak sesuatu yang penting banget gitu ya. Tapi sekarang seakan-akan Sirekap ini apa sih, nggak ada gunanya juga kan gitu ya. Sekedar alat bantu. Nah, padahal banyak pertanyaan yang belum terjawab ya. Antara lain tadi KPU menghadirkan sebagai termohon, menghadirkan ahli IT, juga membicarakan mengenai Sirekap. Karena kita kan sama-sama tahu bahwa Sirekap itu bisa berubah-ubah itu. Alasannya ini karena foto, kualitas foto, kemudian karena tulisannya tidak terbaca dan sebagainya, kemudian diperbaiki. Nah, dari melihat itu aja kan sudah akurasinya diragukan gitu ya. Bahkan ada pertanyaan saya yang tidak dijawab secara tuntas dari persidangan ya. Saya menanyakan siapa sih yang menginput data ke situ, kapan, di mana, kemudian kalau ada perubahan siapa yang merubah gitu ya. Nah, tadi juga ahli ada menyebutkan bisa terjadi, ada kemungkinan karena human error atau karena technical error. Saya tanya, mana yang lebih dominan kemungkinannya, dikarenakan oleh human error atau oleh technical error? Nah, kemudian atau ada nggak kemungkinan karena sabotase atau memang dibuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan ya seperti kesalahan-kesalahan yang selama ini terjadi? Juga nggak bisa dijawab. Nah, kemudian saya tanya, kalau itu dilakukan audit forensik, apakah dengan cara itu bisa membuka, bisa mengetahui ya tentang
apakah ini karena human error atau karena technical error atau karena sabotase dan sebagainya. Seperti tadi diharapkan juga oleh salah seorang anggota Mahkamah yang mulia yang mengharapkan supaya cobalah KPU bisa menerangkan, bisa memperbaiki supaya jangan ada dusta di antara kita atau apalah istilahnya tadi, supaya untuk kebaikan ke depan. Ini bukan hanya untuk kebaikan KPU atau kebaikan dari pasangan calon presiden, calon wakil presiden, tapi untuk demokrasi dan untuk Indonesia ke depan seperti apa pemilu ini, seperti apa perhitungan suara dan sebagainya. Karena kita yang ada di sini kita lagi tua loh. Ya, mungkin saya pemilu yang akan datang udah 75, saya udah nggak ikut-ikutan lagi gitu ya. Nah, bagaimana kita mewarisi kepada generasi ke depan ini supaya mereka betul-betul menghadapi atau dengan demokrasi yang betul-betul berjalan. Ya, jangan demokrasi yang kacau balau kayak gini. Mungkin akan dibantah oleh KPU. Saya tetap mengatakan bahwa demokrasi sudah hancur, nggak karu-karuan gitu. Gitu. Baik, mungkin coba saya ke Mas Idam kembali ya. Mungkin menjawab dulu satu persatu pertanyaan dari yang tadi disampaikan oleh Pak Henry. Gimana Mas Idam? Mengenai awalnya dulu diagung-agungkan lah ini Sirekap gitu. Tapi sekarang jadi malah kayak disepelekan, udahlah nggak usah dibahas gitu. Ya, dulu dan sekarang tidak ada perubahan sikap KPU. Kalau tadi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, saksi itu menegaskan berkenaan bahwa hasil pemilu sudah ditetapkan. Hari ini kalau bicara tentang Sirekap hanya sekedar alat bantu. Itulah yang ditegaskan oleh dua saksi dan satu ahli pada saat persidangan tadi siang di Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan siapa yang mengupload data ke dalam Sirekap, itu adalah KPPS. Ya. KPPS yang memiliki akun itu memfoto dan mengunggah data ke dalam aplikasi Sirekap. Dan tadi dalam persidangan semua sudah dijelaskan. Ya, saya secara singkat dan saya yakin ya baik Bang Henry maupun Bang Refli sudah sangat paham yang namanya persidangan di Mahkamah Konstitusi itu berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu. Kalau sekiranya memang ada hal-hal yang sekiranya itu tidak sesuai dengan perolehan suara di TPS, persidangan PHPU perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi adalah momen yang paling tepat untuk membuktikan apakah ada perbedaan hasil mulai dari TPS sampai dengan kecamatan dan bahkan KPU RI. Disitulah dibuktikan. Dan kita adu data satu persatu. Dan di setiap TPS, saksi peserta pemilu presiden wakil presiden itu kami berikan salinan. Ya, salinan formulir model C hasil. Salinan formulir model C hasil itulah kalau memang sekiranya ada perbedaan disampaikan di dalam Mahkamah Konstitusi lalu dibandingkan dengan Sirekap. Ya, jadi saya pikir ini adalah momen yang paling tepat bagi kami untuk melakukan pembuktian dan meluruskan opini publik yang sekiranya selama ini tidak tepat atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu. Karena kita ketahui hari ini politik elektoral kita masih dalam lanskap politik pasca kebenaran, maka penting bagi kita untuk memahami ini dengan clear, dengan jernih dalam perspektif undang-undang, khususnya undang-undang pemilu, karena demokrasi salah satu prinsipnya itu adalah kedaulatan hukum. Saya tidak bermaksud menggurui Bang Henry maupun ya Bang Rapli, ya tentunya beliau ini jauh lebih hebat dari saya, tapi kami sebagai penyelenggara pemilu penting bagi kami untuk tegaskan demokrasi yang baik itu adalah demokrasi berdasarkan hukum. Baik, saya kembali ke Bung Refli. Bung Refli, Anda kan kemudian mendalilkan ini tadi ya soal Sirekap ini kemudian jadi alat pandu, bukan alat bantu, jadi alat pandu untuk hasil angka. Halo, Bung Refli? Baik, tampaknya terputus hubungan dengan Bung Refli. Baik, saya kembali ke Pak Henry Yosodiningrat. Pak Henry, jadi ketika tadi sempat disampaikan juga bahwa ini alat bantu saja begitu. Apakah Anda cukup puas dengan jawaban yang disampaikan oleh KPU barusan, Mas Idam? Ya. Halo. Ya, artinya Pak Henry silakan menjawab apa yang disampaikan oleh tadi Mas Idam. Oke, kalau ditanya apakah saya sudah puas dengan jawaban itu, ya dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf saya nggak puas, ya. Karena apa, ya? Dari Pak Idham, dari wakil KPU mengatakan pokoknya ini sudah ada
hitungan manual, kemudian berjenjang, ya itu menjadi patokan ya. Kemudian sementara saya masih melihat bahwa perhitungan yang manual ya, yang kemudian hasilnya itu yang berjenjang dari bawah itu, justru kami melihat di situ banyak kejanggalan dan banyak yang cacat. Seperti misalnya ada pencoblosan yang lebih awal itu tetap dihitung loh ya. Kemudian ada lagi mereka yang mencoblos itu dengan arahan. Ada lagi yang mencoblos itu dikarenakan karena sembako, ya, karena bansos. Ada lagi yang karena diteror dan sebagainya. Tapi kalau bicara mengenai Sirekap, kalau wah ini sudah ada hasil manual yang itu secara berjenjang, ya dalam tanda kutip kami mau ngomong apa lagi, kan begitu. Kalau diminta untuk memahami tentang peraturan-peraturan, justru karena kami paham maka kami mengajukan permohonan ini. Kalau kami nggak paham, nggak bakalan kami mengajukan permohonan ini. Baik, permohonan ini didasari dari karena adanya perbedaan yang signifikankah dari hasil hitung manual atau berjenjang itu? Sudah barang tentu iya. Gitu ya. Signifikan. Nah, sementara sampai terjadi seperti itu, ya, nanti KPU juga akan mendalilkan bahwa menurut ketentuan bahwa selisih yang bisa diajukan sengketa itu selisih sekian. Ini kan sekarang begini ya. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa pendekatan kami bukan pendekatan mengenai dari segi kuantitas ya, tapi kualitas dari pemilu itu sendiri. Gitu. Nah baik. Itu kalau Bung Refli sudah bergabung lagi itu. Oke baik. Ya Bung Refli, ya, terima kasih. Tadi sempat terputus ya Bung Refli. Ya. Tadi kan disampaikan oleh ya Mas Idam tadi bahwa ya kan sudah ada di rapat pleno di kecamatan juga yang kemudian bisa di cross check dan sudah oleh semua saksi sudah dikatakan oke, begitu. Nah, apakah memang ada perbedaan signifikan hasil yang didapat oleh 01 di sejumlah daerah yang mungkin terdata yang Anda miliki? Ya, saya harus menjawab pelan-pelan ya untuk memahamkan bahwa Sirekap itu hanyalah 1 dari 11 dan plus 8 dalil yang ada di permohonan kubu 01. Yang lainnya yang menonjol adalah soal penetapan Gibran sebagai cawapres dan kemudian politik bansos yang dianggap itu berpengaruh pada perolehan suara. Jadi dari hulu dan hilirnya. Jadi dari awal kita sadar tidak mungkin kita mempermasalahkan angka. Tidak mungkin ada waktu untuk kemudian menghitung satu demi satu TPS yang jumlahnya 823.000. Bahkan sekarang saya jumlah TPS-nya nggak tahu persis. Awalnya yang saya tahu adalah 823.220. Tapi sekarang 226 atau 236 ujungnya. Nah, kita sadar betul memang cara yang paling canggih adalah bagaimana memperbesar suara dan kemudian menantang untuk menghitung suara di Mahkamah Konstitusi. No time. Tidak ada waktu dalam proses pembuktian yang hanya 1 hari. Karena itulah kita bicara tentang pelanggaran konstitusi, terutama pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Salah satunya adalah Sirekap yang kita anggap sebagai dalam tanda kutip alat pandu untuk kecurangan tersebut. Kenapa? Begini, kita tidak bicara angka, tapi bicara perencanaan kejahatan. Perencanaan kejahatan yang sudah kasat mata dari awal. Sirekap hanyalah 1 titik. Saya kasih contoh begini, ya. Sirekap, misalnya ada orang yang datang kepada saya yang mengatakan sudah ada isi terlebih dahulu sebelum adanya yang namanya penghitungan suara. Dan kita tahu bahwa ada kubu, ya, sebutlah kubu 02 yang sudah berselebrasi menyewa istora 2 hari sebelum pemungutan suara. Coba bayangkan, 2 hari sebelum pemungutan suara sudah selebrasi. Ada teman saya yang mengatakan terima kasih, selamat Pak Jenderal, kami sudah melaksanakan tugas dan lain sebagainya. Jadi ada indikasi-indikasi yang membuat kita kemudian berpikir bahwa pemilu ini ada mastermind yang kemudian menggerakkan itu semua. Nah, Sirekap itu hanyalah bagian dari instrumen. Saya paham betul apa yang dikatakan oleh anggota KPU ya, bahwa
kalau misalnya ada komplain secara manual dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi bukan itu yang kami sasar. Bukan membuka misalnya satu demi satu data yang nggak ada gunanya. Kenapa saya katakan demikian? Ya, kami sendiri melalui saksi misalnya Amrin Harun yang berdomisili di Amerika Serikat itu sudah menunjukkan betapa banyak sekali yang namanya penggelembungan suara di Sirekap, termasuk juga misalnya form C hasil yang palsu. Tetapi yang paling anehnya, meskipun misalnya Sirekap ini sudah diperbaiki 541.541 kali, tetapi tetap saja kemudian presentasinya tidak berubah dari awal. Jadi sebenarnya kan hal-hal yang aneh inilah yang kemudian kami persoalkan. Jadi ahli kami mengatakan Sirekap ini kacau sekali. Tidak bisa dipercaya angka-angkanya. Tetapi ketika dia dalam posisi yang cuma 70%, tiba-tiba hampir 80% lah. Tiba-tiba dia sama dengan hitung manualnya. Nah, disitulah kami menganggap bahwa kejahatan adalah kejahatan. Perencanaan kejahatan adalah kejahatan. Meskipun misalnya seandainya ya, angkanya memang demikian ya di dalam hitung manual, seandainya ya kita terima seperti itu, maka perencanaan kejahatan itu tidak justified. Kenapa? Karena polanya adalah kalau suara Anda kurang, Anda akan deploy. Tapi kalau suara Anda berlebih, Anda akan koreksi suara itu. Karena itulah misalnya di Sirekap ada perbedaan suara yang sangat signifikan menurut ahli 03 antara suara sah dan suara paslon yang digabungkan. Itu sampai 23 juta bedanya. Belum lagi potensi-potensi lainnya yang kemudian menunjukkan bahwa tidak semua angka tidak sama. Tetapi kekacauan Sirekap ini tiba-tiba kok bisa sama dengan hitung manual. Makanya saya katakan, let's say hitung manual itu dianggap benar, tapi yang kita tidak bisa bohongi adalah bahwa ada perencanaan jahat untuk mendelegitimasi pasangan lain dan melegitimasi kemenangan atau selebrasi di awal paslon 02. Dan itu dengan instrumennya dengan Sirekap, ya kan? Kemudian instrumennya dengan quick count dan kemudian dengan evolusi Sirekap yang kemudian mempertahankan angka-angka yang kita ketahui 24, kemudian 58, 17. Nah, sekali lagi kita tidak mempermasalahkan angka yang ada di hitung berjenjang. Yang kita permasalahkan adalah perencanaan kejahatan yang terlalu kasat mata melalui instrumen Sirekap, lalu kemudian mengontrol penghitungan di sini. Kenapa? Karena kami yakin tidak ada ya instrumen bahkan dari partai politik pun yang bisa mengontrol 823.226 atau 236 TPS ini. Maka logika kami mengatakan diperbaiki yang A ya bisa jadi menggelembung yang B. Diperbaiki yang C, menggelembung yang D. Jadi tidak akan pernah selesai dan tidak cukup waktu untuk menyelesaikan itu semua. Karena itu, yang kami lakukan adalah pendekatan yang scientific. Jadi scientific approach, yaitu bagaimana meyakinkan bahwa Sirekap ini adalah bagian dari kejahatan dan yang lainnya adalah bansos, yang lainnya adalah penetapan Gibran sebagai satu kesatuan yang melanggar konstitusi atau melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil. Jadi saya kira standing seperti itulah yang kami ajukan di Mahkamah Konstitusi. Not penghitungan suara yang kemudian kita digiring kepada soal-soal teknikal yang dimana di masa lalu itu tidak akan didengar karena tidak akan punya kesempatan kita membuktikan dalam proses pembuktian yang cuma 1 hari. Kita bisa bawa apa? Kalau ada perbedaan suara misalnya sampai puluhan juta, berapa orang yang akan kita bawa untuk membuktikan bahwa ada kesalahan penghitungan, ada mobilisasi, ada bansonisasi, ada money politics? Nggak mungkin. Karena itu satu pendekatan scientific atau scientific approach itulah yang berusaha meyakinkan hakim. Paling tidak dengan Mahkamah Konstitusi mengundang para menteri nanti Jumat nanti mereka tertarik dengan apa yang kami dalilkan. Mungkin tidak di Sirekap, tetapi di tempat lain. Yang paling penting adalah bagaimana permohonan kami itu proven begitu. Baik, Bung Refli. Kita langsung dengar aja jawaban dari KPU dari Mas Idam. Jawaban boleh satu-satu nih Mas Idam, boleh dijawab juga. Ya, tentunya bagi kami ini adalah momen pembuktian. Kalau tadi dikemukakan bahwa ada penggelembungan dan lain sebagainya,
ya harusnya itu dibuktikan di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, penggelembungan itu terjadi di mana. Dan itu diperlihatkan datanya satu persatu. Dan sebagai informasi, tadi siang kami mendapatkan informasi dari wilayah Tapanuli, itu ada 7 anggota KPPS yang mulai hari ini menjalankan proses hukum karena melakukan penggelembungan suara. Dan penggelembungan suara yang kami dapatkan informasinya itu bukan kepada pasangan calon presiden yang memperoleh suara terbanyak, bukan. Itu terjadi di Tapanuli. Ke nomor berapa? Nanti akan saya sampaikan beritanya, ya. Dan itu sudah ditangani oleh aparat penegak. Itu saya tahu, itu ke 01, ya. Karena gini, tapi nggak apa-apa, silakan Mas Idam duluan. Saya tidak mau memotong, saya pengen dengar dulu. Nah, ini sebagai satu bukti bahwa kalau sekiranya ada terjadi penggelembungan suara, maka itu akan diproses secara hukum. Dan kami juga sampaikan kepada rekan-rekan Bawaslu, kalau sekiranya ada temuan penggelembungan suara di Pilpres, maka saya sangat yakin Bawaslu akan memproses ini. Dan proses penghitungan suara itu dilakukan secara terbuka, proses rekapitulasi suara dilakukan secara terbuka. Dan kalau tadi sekiranya Bang Refli Harun ini agak kesulitan untuk membuktikan data, di setiap tingkatan itu pasangan calon presiden wakil presiden itu memiliki kesempatan untuk menempatkan saksinya. Dan sesuai dengan perintah dari majelis hakim, kami akan mengumpulkan catatan keberatan saksi di seluruh PPK di Indonesia, ya, lebih dari 7.200 lebih PPK. Kami akan mengumpulkan catatan keberatan saksi di 514 kabupaten kota dan 38 provinsi. Nanti data tersebut kami akan sampaikan kepada majelis hakim sebagai alat bukti itu. Oke, saya jawab ya. Silakan, bisa. Bung Refli. Jadi ya, itulah yang saya katakan ya, ada sebuah konspirasi jahat dalam pemilu ini ya, di mana pihak-pihak yang yang terlibat itu memang bekerja sama satu sama lain. Saya tidak menuduh KPU. Let's say KPU kita taruh ya, oke, Idam Aziz kita taruh di luar misalnya. Tetapi coba lihat ya, bagaimana kemudian diekspos ya, luar biasa, super expose ketika ada 7 anggota KPPS yang kemudian menjadikan DPO dan lain sebagainya. So easy mencari kira-kira yang unusual untuk memojokkan 01 atau 03. Ya, karena itulah kemudian, begitu saya lihat ada 7 KPPS jadi DPO. Aktif sekali kawan kita aparat itu. Ya, tapi sementara pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak 02, melalui para menteri, Zulhas, melalui Erlangga Hartarto, ya, melalui Muhajir Effendi, itu nggak diapa-apakan, bahkan melalui Jokowi sendiri. Jadi menurut saya, kan di dalam dalil kami adalah satu, itu yang paling ultimate itu adalah pelanggaran konstitusi. Nah, pelanggaran konstitusi itu diwujudkan dari cawe-cawenya Presiden Jokowi, ya, dari cawe-cawe Presiden Jokowi, maka kemudian muncul pelumpuhan independensi dan kemandirian KPU dan Bawaslu. Saya dengan segala hormat dengan Idam Aziz ya, mungkin Anda bukan siapa-siapa dalam konspirasi besar ini. Anda boleh, you are doing your job, good job. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kita sedang bergerak melawan sebuah kekuatan yang kita tidak bisa lawan. Jadi maksud Anda yang 7 negara, orang KPPS itu sebenarnya memang mereka melakukan hal itu atau ada orang yang kemudian merekayasa kasus tersebut? I don't know exactly, tapi Bang Henry akan ketawa. Begitu ada masalah 7 KPPS, betul-betul di super expose. Seolah-olah yang curang itu bukan 02 tapi 01 atau 03, ya kan? Wah, begitu ininya. Ada rekaman di Batubara, tiba-tiba langsung ditangkap orang yang mengedarkan rekaman itu dan kemudian akan disidangkan nantinya. Siapa yang mengatakan bahwa ada keterlibatan institusi tertentu, diadukan dan lain sebagainya. Kita ini orang hukum lah, bukan anak kecil lah ya kan. Kita paham betul gejala kekuasaan seperti ini yang kita ini menghadapi sebuah kekuasaan yang tidak ingin step down, yang tidak rela turun dari kekuasaan dan kemudian mencoba berkolaborasi dengan calon yang didukungnya dan kebetulan putranya sendiri. Karena itu saya mengatakan, saya tidak bisa menyalahkan Idam Aziz. You are doing your job, good job. Tetapi yang ingin saya katakan,
kita ini 01 dan 03 sedang melawan konspirasi besar. Sirekap hanyalah satu cerita, sementara cerita lainnya adalah cerita tentang bagaimana kekuasaan ini dikelola menggunakan financial resources, menggunakan kemudian state facilities, menggunakan aparatus negara, menggunakan kebijakan dan lain sebagainya. Jadi kalau masalah besar ini dikecilkan dengan hitung-hitungan, kita suruh ngecek lagi di tingkat penghitungan suara, no way. Kita tidak akan melakukan itu. Itu terlalu kecil bagi masa depan demokrasi kita. Kita akan dengarkan. Karena itulah makanya, nah, apakah ini ijtihad ini akan berhasil atau tidak? Ya let's say, kita lihat. Tapi paling tidak, satu poin yang kami dapatkan adalah tertarik. Cerita tentang bansos itu akan diklarifikasi. Cerita tentang diskualifikasi, permohonan diskualifikasi Gibran akan dilihat lebih lanjut, karena yang akan diundang adalah DKPP dan 4 menteri. Itu good news bagi kita bahwa hakim tertarik untuk bagaimana melihat masalahnya lebih jauh. Jadi yang kita lihat tuh hasil akhirnya. Sirekap hanya salah satu dalil atau salah satu titik kita mengajukan permohonan. Begitu. Saya mungkin kasih ke Mas Idam sebelum saya ke Pak Henry nanti sebagai closing statement juga. Jadi gimana Bung Idam soal apa yang disampaikan oleh Bung Refli ini tadi? Jadi apakah memang Anda sendiri mungkin melihat, mungkin you are doing your job, tapi apakah Anda juga melihat bahwa ini kemudian ada hal yang tidak wajar begitu ketika sampai dikatakan bahwa ini ada kejahatan yang begitu masif yang dilakukan oleh yang lebih besar dari Anda begitu? Tadi yang saya dengar dan saya ingat, Bang Refli itu mengapresiasi kami itu dengan kalimat doing good job. Ya, kalau kurang tepat nanti bisa diluruskan oleh Bang Henry. Enggak, you are. Only Idam. Dan itu pun saya katakan mungkin. Oke. Ya, only you, not KPU. Ini bahasa diplomasi, Bung, bukan bahasa yang bahasa yang sesungguhnya. Ya, Bang Henry pun tertawa. Terkait dengan apa tema diskusi kita pada malam hari ini, ya tentunya kita tunggu saja proses persidangan di Mahkamah Konstitusi yang tadi Bang Refli sendiri sudah jelaskan bahwa ini akan berlangsung sampai dengan hari Jumat, ya, yang dimana nanti memang ada beberapa menteri dan DKPP akan dimintai keterangan, dan kami sangat yakin, ya, jawaban-jawaban kami terhadap 2 permohonan PHPU ini adalah jawaban yang tepat. Itu saja yang ingin kami tegaskan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh KPPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi yang telah menyelesaikan proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, sehingga pada tanggal 20 Maret 2024 jam 22:19 perolehan suara secara nasional telah kami tetapkan. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Henry. Pak Henry, gimana Pak Henry? Kesimpulan aja, tapi apakah memang Anda juga melihat bahwa ini ada sebuah, seperti tadi dikatakan, mengekspos sesuatu yang 7 KPPS ini lebih besar jadi dibanding hal-hal lain yang kemudian seperti ditutup-tutupi, jadi seperti ada sebuah perencanaan kejahatan, atau Anda melihat sebaliknya? Oke. Justru karena ada penetapan, putusan KPU tentang penetapan terhadap hasil pemilu, itulah maka kami mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tentang PHPU. Itu satu, ya. Yang kedua, saya pun mempunyai pendapat yang sama dan sudah sering saya katakan bahwa telah terjadi konspirasi kejahatan demokrasi yang dilakukan secara sistematis, ya, bahkan secara terstruktur, sistematis, dan masif, ya. Jadi kami ini sebetulnya berhadapan atau melawan sistem kekuasaan, ya, yang sudah dilakukan sedemikian rupa, berkonspirasi, sehingga tadi disampaikan oleh Prof. Refli Harun bahwa kalau ini nggak diproses, kemudian ini kami alami, gitu, ya. Jadi sah-sah saja kalau ada pihak yang menyangkal, buktikan, dan sebagainya. Memang kadang-kadang banyak yang terasa tapi nggak terlihat, gitu, ya. Nah, tapi mungkin itu namanya hantu, itu namanya kentut, ya terserah kalian lah mau ngomong apa, gitu, ya.
Tapi itulah yang dirasakan oleh rakyat ini, ya. Ya rakyat kita ini sebagian besar juga sudah cerdas, ya. Mereka merasakan ada sebuah konspirasi jahat atau ya dalam hal ini itu kejahatan demokrasi, sehingga daya rusak yang dilakukan oleh saya katakan Jokowi selaku mastermind-nya itu sudah sangat luar biasa daya rusaknya. Itu aja closing statement dari saya, dan semua yang saya ucapkan akan saya pertanggungjawabkan baik di hadapan Allah, di hadapan hukum maupun di hadapan Allah. Artinya saya siap dipanggil, diperiksa dengan apapun pasalnya, bahkan nanti diadili di akhirat pun dengan ucapan saya siap kok, ya. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Henry Yosodiningrat, terima kasih sudah bergabung sama kami, dengan juga Mas Idam, terima kasih, Bung Refli, terima kasih, semoga apa yang diperjuangkan semua boleh tercapai. Salam sehat selalu dan selamat malam, semua yang baik untuk Indonesia. Ya, malam semuanya. Selamat malam, terima kasih.